Pada prinsipnya teman-teman semuanya Hong Kong masih dalam kondisi aman ya. Jadi nggak perlu punya kekhawatiran yang begitu besar terhadap apa yang terjadi di Hong Kong. Jadi mungkin ada yang menembakkan, ada yang macam-macam, ada kerusuhan dan segala sesuatunya. Saya yakin Hong Kong masih aman, dan pastikan dan yakinkan, berikan informasi yang tepat bahwa Hong Kong belum terjadi sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya ada di tengah kota. Memang dari tadi pagi informasinya luar biasa, tapi sore kali ini sudah aman terkendali. Dan sekali lagi memberikan informasi yang membuat jauh lebih nyaman. Jadi jangan memberikan informasi yang menyebabkan dampak kekhawatiran yang terlalu besar. Oke, salam dari Wong Ganteng Sak Gunung. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 11 November 2019. Kejadian hari ini banyak sekali ya, luar biasa ya, kejadian yang istimewa ya. Saya bilang bahwa di Hong Kong memang keadaan nggak bisa kita prediksi ya. Hari ini banyak hal yang terjadi di Hong Kong seperti kerusuhan. Dan dimulai dari tadi pagi ketika saya pulang bekerja dari jam 6.30 itu sudah banyak polisi yang sudah di drop untuk mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi. Tapi kejadian hari ini sangat luar biasa, banyak sekali, mulai dari kejadian-kejadian yang seperti penembakan polisi, 3 kali penembakan kepada para demonstran di daerah. Kemudian terjadi lagi adalah pembakaran seorang yang kita tidak jelas informasinya ya, mungkin disampaikan di beberapa banyak sosial media, mungkin orang dari Cina daratan yang kemudian bercekcok, bercerita, dan segala sesuatu akhirnya tidak terima, ada yang bercocok mulut kemudian menyiramkan silang minyak dan membakarnya. Wow, istimewa. Kemudian ada juga seorang polisi lalu lintas yang menabrakkan motornya ke para demonstran untuk membubarkan mereka agar tidak memblokade jalan. Jadi kejadian hari ini kejadian yang begitu banyak, luar biasa ya. Dan sampai detik ini video ini saya buat di malam hari ini di distrik Mongkok juga terjadi banyak hal. Polisi masih tetap berjaga-jaga mengantisipasi para demonstran. Jadi apa sih pertanyaan dalam benak kita bahwa ada apa dengan Hong Kong? Kenapa Hong Kong dalam beberapa bulan ini selalu masih terjadi demonstrasi kemana dan seperti apa? Nah, kita nggak perlu bahas semuanya itu ya di channel ini. Kita nggak perlu bahas tentang apa yang menjadi masalah di politik di Hong Kong atau apa yang menjadi concern para demonstran yang terus melakukan aksinya, yang akan kita nggak tahu ya sampai kapan aksinya akan berlangsung. Kita nggak pernah mengerti. Tetapi yang jelas hanya satu yang mesti kita perhatikan dan hanya satu yang ada dalam pikiran kita, harusnya kita itu ngerti mereka sedang berevolusi. Mereka tidak menginginkan bahwa wilayah ini atau yang disebut sebagai HKSAR ini menjadi bagian dari China. Nah, itu yang menjadi alasan. Saya rasa ya, ini opini dari saya bahwa mereka tidak menginginkan bahwa di 2047 yang sesuai dengan perjanjian dengan Inggris bahwa Hong Kong akan dikembalikan secara penuh ke Cina. Nah, berawal dari hal yang sepele, berawal dari sebuah undang-undang ekstradisi, dan akhirnya undang-undang ekstradisinya dikabulkan untuk dicabut. Nah, masih ada 4 permintaan demonstran yang juga sampai detik ini masih belum bisa dikabulkan dan dinegosiasi, dan itu juga nggak ngerti karena memang politik ya, kita nggak terlalu banyak mengerti politik. Jadi kita yang sebagai orang Indonesia yang ada di Hong Kong menceritakan kejadian apa yang terjadi di sini, apa sosial media semuanya juga menceritakan hal seperti itu. Tapi kita ingin fokus tidak membahas masalah itu ya. Kita ingin bahwa kita di sini kita tetap sebenarnya dalam posisi yang aman. Kita dalam posisi yang tidak dalam posisi yang tertekan. Cuman terkadang kita sendiri menganggap bahwa ketika ada kerusuhan, ketika ada
pembakaran, ketika ada penembakan, itu menjadi sesuatu yang terlalu terdramatisir ya, sehingga mengeneralisasi bahwa keadaan di Hongkong benar-benar keadaan genting. Saya berharap kepada teman-teman semua yang ada di Hongkong juga bisa mengabarkan atau memberikan informasi kepada saudaranya atau kepada keluarganya di Indonesia bahwa di Hongkong memang terjadi demo, tapi diri kita masih aman-aman saja karena kita masih ada di dalam rumah, dan yang terpenting adalah teman-teman itu masih dalam perhatian majikan, dalam perhatian orang-orang yang bertanggung jawab atas diri teman-teman semua yang ada di Hongkong. Dan termasuk kalau saya tidak ada yang bertanggung jawab kecuali diri saya sendiri. Jadi intinya bahwa kita nggak perlu memperkeruh keadaan atau memperkeruh suasana yang ada di Hongkong ini menjadi berita-berita yang terdramatisir bahwasanya sudah tidak aman, Hongkong sudah tidak berprospek, Hongkong masih seperti itu. Hari ini kita berbicara seperti itu, tapi kemarin pada saat Hongkong aman kita santai-santai dan tenang-tenang mencari rezeki. Jadi jangan menjadi seseorang yang oportunis, di mana pada saat situasi aman, kita puji-puji, dan ketika suatu kondisi jadi kacau, kita langsung ikut menyalahkan keadaan dan sebagainya. Jadi lebih baik yang bisa kita lakukan adalah berdoa bagaimana mata pencaharian kita itu terus, kota di mana tempat kita mencari rezeki itu akan bisa aman, terus terkendali tanpa ada masalah, dan kita tidak terjadi hal yang intimidasi ataupun kekerasan terhadap diri kita, kan itu tidak terjadi. Jadi buat saya, buat teman-teman juga yang ada di Hongkong, kita terus berdoa agar tempat kita mengais rezeki, tempat kita mencari penghidupan yang lebih baik untuk keluarga kita yang ada di Indonesia itu tetap terjaga, tetap utuh. Perkara masalah politik, bagaimana demonstran, bagaimana polisi, bagaimana Hongkong akan mengatasinya, itu kita serahkan kepada mereka. Yang penting kita berdoa, dan kita tidak memihak A, B semuanya, tetapi yang jelas kita kepingin kondisi agar lebih baik. Kita tidak terlalu banyak bercampur urusan dengan lebih memperkeruh keadaan di sosial media. Jadi harapan saya adalah kita tetap cooling down, kita tetap slow, kita tetap berpikir yang positif, kita tetap berhati-hati, kita tetap waspada, hindari tempat-tempat, hindari lokasi-lokasi di mana di situ mereka sedang melakukan aksi demo. Dan tandanya gampang, ketika sudah banyak polisi, kita minggir, atau kalau pas mungkin liburan atau belanja ke pasar, ya kita sambil sampaikan ke majikan kalau seandainya di pasar lagi posisi kayak gini, bagaimana kita belanja di tempat yang lain yang agak lebih aman, atau bagaimana dan seperti apa. Yang jelas keselamatan diri sendiri, waspada dan segala sesuatu, dan hati-hati dengan menggunakan handphone ataupun sempat merekam atau mendokumentasikan itu. Berhati-hatilah karena sekarang tensinya lagi pada tinggi. Jadi banyak hal yang terjadi di suasana politik, dari mahasiswa yang meninggal, kemudian orang yang dibakar, orang yang dipukulin. Jadi terus hari ini kejadian ditambah lagi ditembak sampai 3 tembakan dari jarak dekat. Itu sudah benar-benar membuat bentuk kekacauan. Tetapi ketika kita masih tetap waspada, kita tetap hati-hati, tidak memperkeruh suasana, dan kita panjatkan doa seiring dengan berjalannya waktu, harapannya adalah mudah-mudahan tempat di mana kita mencari atau mengais rezeki bisa dalam segera kondisi aman. Jadi itu mungkin sedikit pesan dari saya buat teman-teman yang tinggal di Hongkong, dan kabarkan hal-hal yang positif kepada keluarga dan anggota keluarga kita yang mungkin yang tidak ada di Hongkong, dan sampaikan bahwa Hongkong tidak ada masalah dan Hongkong akan menjadi baik-baik saja. Itu saja pesan dari saya. Sekali lagi tetap jaga diri, waspada dan hati-hati. Terima kasih pesan dari Om Kadang seandainya. Terima kasih.